Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Anjani dengan NPM A1G022054. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat tugas video presentasi mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja kita ke bab yang pertama, yakni konsep dasar manajemen pendidikan. Pengertian manajemen. Manajemen ini berasal dari bahasa Latin, yaitu manus, yang artinya tangan, dan agere, yang berarti melakukan. Nah, kata-kata ini tuh digabung menjadi manageri, yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan, dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Nah, manajemen menurut Terry adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Hersey dan Blanchard, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok, serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. Dari pemikiran-pemikiran para ahli tersebut, menurut penulis, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, executing, dan controlling. Agar apa? Tentunya agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke, kita lanjut yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu paidogogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Nah, selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos. Nah, istilah ini tuh berasal dari kata paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Nah, ada menurut Engel nih, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak-anak tertuju kepada pendewasaan anak itu. Atau lebih tepatnya itu membantu anak agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datangnya dari orang dewasa, yaitu orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya, dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan itu dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional ini berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, kita lanjut yang ketiga, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Menurut Usman, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ini secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Nah, adapun menurut Nawawi mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Dari pendapat para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Usman dan Henry Fayol, unsur-unsur manajemen pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah man atau manusia, yaitu dia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Nah, sumbangan tenaga manusia di sini itu dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua ada material atau barang. Nah, material ini digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, machine atau mesin. Nah, ini merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Nah, mesin juga berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat adalah money atau uang. Money atau modal ini dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah atau gedung atau bangunan, mesin dan modal kerja berupa kas dan piutang. Kemudian yang kelima ada metode atau metode. Nah, pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam ada market atau pasar. Adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh adalah minute atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Nah, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Mecheli antara lain, yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, afektif, dan menyenangkan. Nah, yang kedua adalah terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Kemudian yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, atau tertunjangnya profesi sumber sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Kemudian yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Kemudian yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Nah, ada menurut Fattah,
Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian, yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk apa? Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan serta efektif dan efisien. Keenam, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Kemudian yang ketujuh, teratasinya masalah mutu pendidikan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pembagian manajemen. Yang pertama, ini ada manajemen puncak atau top management. Disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau Ken eksekutif. Terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama atau Chief Executive Officer atau CEO. Nah, tugasnya itu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan yang penting. Yang kedua adalah manajemen menengah atau middle management. Nah, disebut juga dengan manajemen administratif. Nah, ini tuh terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Tugasnya ini bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang ketiga, manajemen pelaksana atau operating management. Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Nah, tugasnya itu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama ada keterampilan teknik atau technical skills. Ini merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Kemudian yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skills merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skills. Merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan yang B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Fatah, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi saran penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan kependidikan. Nah, kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas guru dan kegiatan yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudian yang kedua, manajemen personalia.
Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Personalia sekolah meliputi guru dan pegawai lainnya. Personalia sekolah dapat dibedakan atas tenaga kependidikan dan non-kependidikan. Yang A, tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan mengajar. Kemudian yang B, tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Dan yang C, pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua rektor, dan pemimpin satuan pendidikan luar sekolah. Kemudian yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Nah, tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Nah, fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dari segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, atau potensinya. Kemudian yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Nah, manajemen sarana dan prasarana ini merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan penataan. Nah, proses ini tuh penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Dan yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan, yaitu serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Nah, pengelolaan keuangan yang baik dalam lembaga akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dengan tersedianya biaya, pencapai tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevan memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud. Yang keenam, manajemen administrasi. Nah, administrasi secara etimologis ini berasal dari bahasa Latin ya, yang terdiri dari kata ad dan ministrate. Nah, kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama, atau administrate atau to serve to conduct, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Nah, administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoyance atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Nah, wujud dari hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan tampak pada aktivitas kepala sekolah sebagai pembuat keputusan dan penanggung jawab penuh atas keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Adapun menurut Purwanto, mengklasifikasikan administrasi pendidikan ke dalam beberapa bagian, yaitu A. Administrasi tata laksana sekolah, B. Administrasi personalia guru dan pegawai sekolah, C. Administrasi peserta didik, D. Administrasi supervisi pengajaran, E. Administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, kemudian yang F. Administrasi pendirian dan perencanaan infrastruktur sekolah, dan yang G. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, manajemen humas. Nah, humas ini merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Kegiatan kehumasan di sekolah tidak hanya cukup menginformasikan fakta-fakta tertentu di sekolah, melainkan juga harus mengemukakan beberapa hal, diantaranya melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan,
Kemudian membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. Kemudian menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan dan membantu pemimpin karena tugas-tugasnya itu tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang memerlukannya. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, humas yang efisien harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, objektif dan resmi. Informasi yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang dijalankan. Pemberitaan yang disampaikan harus merupakan suara resmi dari instansi atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian, organisasi yang tertib dan disiplin. Humas akan berfungsi bila mana tugas-tugas organisasi itu berjalan lancar dan efektif, serta memiliki hubungan keluar dan ke dalam yang efektif pula. Kemudian informasi harus bersifat mendorong timbulnya keinginan untuk ikut berpartisipasi atau ikut memberikan dukungan secara wajar pada masyarakat. Kemudian kontinuitas. Informasi humas harus berusaha agar masyarakat itu memperoleh informasi secara kontinu sesuai dengan kebutuhan. Dan yang respon yang timbul di kalangan masyarakat merupakan umpan balik dari informasi yang disampaikan harus mendapat perhatian sepenuhnya. Kemudian yang kedelapan, manajemen layanan khusus. Nah, layanan khusus itu adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Nah, jenis layanan khusus di lembaga pendidikan terdiri atas yang pertama, perpustakaan sekolah. Perpustakaan pada sebuah sekolah ini dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus dan tujuan pendidikan pada umumnya. Kemudian yang kedua, usaha kesehatan sekolah atau UKS merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Kemudian yang ketiga, kafetaria atau warung kantin. Nah, tujuan pengadaan kantin sekolah adalah menyediakan tempat belanja makan yang terjamin kebersihannya dan makan yang bergizi. Kemudian tempat ibadah atau masjid dan unit keamanan sekolah. Oke, kita ke materi selanjutnya, yakni prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas, merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Kemudian yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya itu harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Nah, tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Menurut Drudger, melalui MBO atau manajemen be objektif, memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Penerapan pada manajemen pendidikan adalah bahwa kepala dinas memimpin tim yang beranggotakan unsur, pejabat, dan fungsional dinas dan stakeholder untuk merumuskan visi, misi, dan objektif dinas pendidikan. 7 langkah MBO antara lain, yang pertama, menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Yang kedua, menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan sekolah. Yang ketiga, berunding, menetapkan sasaran-sasaran yang dibutuhkan. Yang keempat, menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran. Yang kelima, menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mencapai sasarannya. Yang keenam, menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan yang akan dipergunakan oleh atasan. Dan yang ketujuh, lakukan monitoring dan buat laporan.